Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titi Iswanti Alvelia, dosen pada program S. Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah keperawatan, sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkemihan. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, Project-Based Learning, studi kasus, dan diskusi kelompok. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkemihan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang disajikan selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar menguasai konsep, teori, serta sistem informasi dan teknologi keperawatan berbasis evidence-based practice melalui pendekatan yang inovatif, kreatif, dan humanis serta menjunjung tinggi etika ilmiah. Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengelola asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan. Dalam mata kuliah ini, topik dan struktur perkuliahan yang akan dibahas meliputi yang pertama, pengetahuan teoritis dan patofisiologi klinis, sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkemihan, kemudian keterampilan diagnosis, prosedur dan asuhan keperawatan komprehensif, lalu pemanfaatan teknologi, informasi dan media keperawatan, dan pemanfaatan hasil riset dalam manajemen asuhan dan kolaborasi interprofesional. Terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Keperawatan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama pada aspek pengetahuan, menguasai konsep dan teori keperawatan, sistem informasi dan teknologi keperawatan di berbagai tatanan pelayanan keperawatan klinik dan komunitas berbasis evidence. Yang kedua, pada aspek keterampilan umum, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan secara inovatif dan kreatif dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Berikutnya yang ketiga pada aspek keterampilan umum, mengelola asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan menjamin keselamatan pasien atau patient safety berdasarkan hasil penelitian sesuai standar asuhan keperawatan. Berikutnya yang keempat pada aspek keterampilan umum, mengevaluasi pengorganisasian asuhan keperawatan, berkoordinasi dengan tim kesehatan, serta menunjukkan sikap kepemimpinan melalui pengembangan kemitraan. Dan yang terakhir pada aspek keterampilan khusus, melakukan edukasi dengan menggunakan keterampilan komunikasi terapeutik dan memanfaatkan teknologi informasi dalam asuhan keperawatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu yang pertama, mampu menguasai konsep biomedik, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet serta mengintegrasikan evidence-based practice pada sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkemihan. Yang kedua, mampu memanfaatkan dan mengadaptasikan media informasi kesehatan digital secara kreatif dalam menyusun edukasi asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu menyusun rencana asuhan serta mendemonstrasikan tindakan keperawatan yang komprehensif dan prosedural guna menjamin keselamatan pasien atau patient safety berdasarkan standar intervensi keperawatan dan hasil riset terkini. Yang keempat, mampu mensimulasikan koordinasi tim kesehatan interprofesional menggunakan komunikasi efektif serta mengidentifikasi alur pengorganisasian asuhan keperawatan dan kemitraan pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Dan yang terakhir adalah
mampu mensimulasikan program edukasi kesehatan menggunakan komunikasi terapeutik dan media teknologi informasi visual maupun digital. Referensi yang digunakan dalam penyelenggaraan mata kuliah ini adalah referensi terkini dan komprehensif, meliputi acuan utama berupa buku teks keperawatan medikal bedah, acuan wajib berupa standar nasional, dan acuan tambahan dari hasil penelitian, serta sumber referensi pendukung lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkemihan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Perkuliahan sinkron dilaksanakan secara tatap muka, baik di ruang kelas maupun di laboratorium keperawatan melalui metode pembelajaran kontekstual, interactive mini lecture, project-based learning, case-based method, simulasi dan demonstrasi di laboratorium, role play, dan problem-based learning. Sementara itu, perkuliahan asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp Group, Google Classroom, atau portal akademik Universitas Cendrawasih dalam rangka memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas baik secara kelompok maupun secara mandiri. Pembelajaran mata kuliah ini berlangsung selama 16 pekan dengan 7 pekan pertama untuk pemaparan materi, praktikum di laboratorium, dan kuis. Di tengah semester, yakni pada minggu ke-8, dilaksanakan ujian tengah semester dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan clinical skill lab pada minggu ke-9 hingga minggu ke-15 dan diakhiri dengan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi partisipatif aktif, 1 kali project based learning, penugasan kelompok sebanyak 3 kali, kuis interaktif, serta UTS dan UAS yang disusun dalam bentuk kasus atau vignette klinis mengacu pada soal standar uji kompetensi nurse Indonesia atau UKNI dan OSCE atau Objective Structure Clinical Examination dengan rubrik penilaian untuk mengukur kompetensi psikomotor atau keterampilan klinis mahasiswa. Adapun bobot penilaian dari masing-masing komponen penilaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi aktif sebesar 10%, project kelompok atau project based learning sebesar 15%, tugas kelompok berupa manajemen kasus sebesar 15%, tugas kelompok berupa role play sebesar 10%, kuis 5%, ujian tengah semester sebesar 15%, UAS atau ujian akhir semester sebesar 15%, dan OSCE sebesar 15%. Dengan demikian, total bobot dari seluruh komponen penilaian adalah 100%. Demikian gambaran umum mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkemihan yang dapat saya sampaikan kepada mahasiswa program sarjana keperawatan Universitas Cendrawasih. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Kayaknya makin happy dan semangat ya? Semangat. Baik. Alhamdulillah selamat bertemu kembali ya di minggu ini mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkemihan. Pasti teman-teman sudah tidak sabar ya untuk kuliah hari ini. Oke, good. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo, boleh mimpin doa ya? Baik, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Pagi ini kami akan haleluya, amin. Amin, terima kasih. Nah, teman-teman smart student semuanya, seperti yang teman-teman lihat, bahasan kita pada minggu ini adalah asuhan keperawatan kasus infeksi HIV/AIDS dan sifilis. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan bagaimana mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam komunikasi terapeutik ya, terutama pendekatan budaya pada kasus ini tentunya. Namun sebelum masuk ke bahasan utama kita pada hari ini, jangan lupa absensi. Ya, siapkan scan-nya
Absensi dulu. Tapi sambil absensi, kita review pertemuan minggu lalu. Oke? Ada yang ingat nggak minggu lalu bahasannya apa? Ayo? Ya, siapa? Fadil. Minggu lalu membahas apa? Kasus-kasus sistem imun. Apa saja contohnya? HIV, Bu. Ada lagi? Oke, bagus sekali. Apa itu HIV AIDS? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel CD4. Bagus sekali, Eren. Mari kita cermati dan mengawali dengan dasar ilmiahnya. Kenapa kasus HIV AIDS dan sifilis itu sering berbarengan? Mari kita lihat hasil penelitian yang pertama. Hasil penelitian pertama ini dari Galvin dan Cohen tahun 2004 yang menyatakan bahwa ternyata interaksi biologis HIV/AIDS dan sifilis itu saling memberatkan. Jadi berdasarkan penelitian ini teman-teman semua, seseorang dengan HIV/AIDS atau dengan sifilis, lesi-lesi atau luka yang ada pada pasien atau klien dengan sifilis itu memperbesar peluang untuk terkena HIV, bahkan perjalanannya sampai ke AIDS. Sebaliknya, orang dengan HIV/AIDS itu rentan kan imunnya yang seperti tadi yang disampaikan oleh Iren bahwa imunnya, sistem imunitasnya sangat tidak baik. Nah, itu rentan terkena penyakit menular seksual, salah satunya sifilis. Jadi interaksi biologisnya akan saling memberatkan, ya. Oleh karena itu, teman-teman, nih, pada tahun 2021 Workowski ini mengeluarkan pedoman yang kita sebut bahwa ada prinsip screening ganda, dual testing. Jadi seseorang dengan gejala yang diduga HIV atau AIDS atau sifilis diwajibkan ditawarkan untuk menjalani pemeriksaan ganda HIV AIDS dan sifilis. Penelitian ini teman-teman juga didukung oleh penelitian dari Pak John Toding Padang ya di tahun 2024 bahwa katanya pemanfaatan layanan konseling dan HIV atas inisiasi petugas itu sangat dibutuhkan terutama pada kelompok berisiko di Papua. Ya, jadi inilah landasan ilmiah kenapa saat ini koinfeksi HIV/AIDS dan sifilis menjadi isu di kota kita tercinta ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah hasil riset. Nah, menurut teman-teman semua, kira-kira kenapa kasus HIV/AIDS dan sifilis ini belum tertangani secara maksimal, masih banyak yang belum terdeteksi, ya. Jadi nanti teman-teman sampaikan pendapatnya lewat forum diskusi ya di platform kita, ya. Ya betul, portal Uncen di virtual class ya, cari menu diskusi, oke? Ditunggu sampai sore ini. Kita lanjut dulu ya. Nah, ada yang kenal siapakah teoris ini? Ada yang masih ingat? Siapa? Madeleine Leininger. Teorinya apa di keperawatan? Teori culture, care, diversity, and universality. Ya. Nah, jadi teman-teman pada kasus ini kita melakukan dan hasil penelitian dalam konteks epidemiologis tadi, maka kita perlu menjembatani pendekatan asuhan keperawatan dengan pendekatan budaya. Teori siapa yang bisa kita terapkan? Teori dari Madeleine. Betul sekali. Berdasarkan model teori dari Madeleine Leininger tadi, ada 3 strategi pendekatan budaya yang bisa dilakukan. Negosiasi budayanya apa saja? Yang pertama adalah mempertahankan budaya. Kalau semisal budaya yang dianut oleh pasien atau klien kita bisa menunjang kesehatannya, mendukung pengobatannya, itu kita pertahankan. Justru bahkan kolaborasi. Kayak contoh dulu ada dukun beranak ya. Nah, justru banyak petugas kesehatan agar masyarakat mau terlibat, percaya dengan petugas kesehatan, berkolaborasi dengan dukun anak. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian negosiasi yang kedua adalah negosiasi budaya. Jika budaya itu cukup bertentangan dengan tindakan atau pengobatan atau tindakan preventif maupun kuratif, nah kita melakukan pendekatan secara adaptif. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, 3 strategi atau negosiasi budaya tadi itu tidak akan terwujud kalau kita tidak mampu mengintegrasikan atau mengantarkan ini melalui komunikasi terapeutik. Nah, jadi menurut
Brooks Maynias Bloomer tahun 2009, komunikasi terapeutik dengan sensitif budaya itu ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama, kita sebagai perawat harus mampu mengenali diri kita dan budaya pasien sendiri, budaya klien, apa yang dianut klien, ya. Lalu kemudian yang kedua, komunikasinya terbuka. Artinya sebagai seorang perawat kita diminta apa? Punya kemampuan untuk mendengarkan, menyimak, ya. Tidak hanya memberi instruksi. Bapak saat ini waktunya pemberian obat. Bapak Ibu saat ini waktunya olahraga, waktunya mandi, ya. Tidak demikian. Ya, sehingga teman-teman kita harus mulai lagi belajar komunikasi, bagaimana keterampilan mendengar, keterampilan memunculkan atau memperlihatkan empati kita sebagai seorang perawat. Dan yang ketiga adalah strategi kolaborasi dengan klien dan keluarga. Kenapa ini penting teman-teman? Pada kasus HIV/AIDS, kasus-kasus IMS seperti sifilis, ada tidak yang tiba-tiba datang mau terbuka dengan perawat? Sulitan. Nah, sehingga penting sekali kita juga menggali informasi dengan pendekatan pada klien dan juga keluarganya. Oke, kita lanjut ke kasus. Ada yang bersedia untuk membaca kasus ini? Saya Ibu. Oke, good Kartika, silahkan dibaca. Teman-teman yang lain disimak ya, sambil membaca disimak. Untuk kasusnya, jadi Tuan JR, seorang laki-laki ini berusia 29 tahun, datang ke poliklinik VCT ditemani oleh kakak kandungnya. Kliennya ini dirujuk dari layanan kesehatan tingkat pertama karena hasil screening sukarelanya menunjukkan indikasi infeksi menular seksual. Dan saat diwawancarai lebih lanjut, Tuan JR tampak lebih sering menunduk, menolak melakukan kontak mata dengan perawat dan berbicara dengan nada suara yang sangat pelan serta lirih. Klien mengatakan, "Saya merasa sangat malu, suster. Saya merasa menjadi orang yang kotor dan tidak berguna bagi keluarga saya. Kalau orang-orang di kampung tahu status saya pasti akan dikucilkan dan dibuang oleh adat." Klien juga mengekspresikan kekhawatirannya yang mendalam bahwa ia akan segera meninggal akibat penyakit ini. Baik, terima kasih teman-teman. Kasus ini teman-teman bisa download ya dari materi kuliah di portal akademik, termasuk juga materi ini teman-teman sudah bisa akses. Nah, untuk bisa lebih dipahami lagi. Baik, kita masuk dalam diskusi bersama, diskusi kasus ini. Nah, teman-teman, bawa kan buku wajib kita? Bawa, good. Nah, dari materi ini, dari kasus ini, mari kita diskusikan bersama analisis data, masalah, dan diagnosis keperawatan, luaran, dan intervensi utama maupun tambahannya. Baik, kita mulai dengan analisis data, mari kita cermati kasusnya. Kita mulai dengan analisis data, kita bagi dulu ya kelompoknya. Ini kebetulan ada 8 orang, sayap kiri perempuan, sayap kanan laki-laki. Jadi yang perempuan semua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya? Oke, baik. Kita baca lagi, simak lagi, dicermati lagi, kasusnya sama-sama. Kita mulai untuk analisis data. Untuk kelompok 1, udah dibaca? Sudah Ibu. Sudah. Ada data subjektif yang ditemukan dalam kasus? Ada Ibu. Ya, apa itu? Jadi Ibu, pasien ini terlihat bingung dan pasien itu mengaku tidak mengerti mengapa dia bisa tertular. Oke, ada lagi? Serta di sini pasiennya tuh menyatakan bahwa dia nggak pernah dapat informasi atau penyuluhan tentang IMS itu Ibu sendiri. Bagus. Ada juga sempat tadi pasien bertanya, suster apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Terus ada lagi, saya betul-betul tidak paham apa yang harus saya lakukan. Betul. Ada tambahan dari Felicia? Cukup. Nah, kelompok 2 ada lagi? Baik Ibu, di sini data subjektif yang kita dapatkan itu pasien mengatakan memiliki riwayat perilaku seksual berisiko seperti bergonta-ganti pasangan tanpa pengaman. Kelompok 3, data subjektifnya ada lagi enggak? Pasien mengatakan rasa sangat malu. Suster, saya merasa menjadi orang yang kotor dan tidak berguna lagi. Oke, dia merasa rendah diri ya. Oke, baik. Ya, semuanya benar ya data subjektifnya. Nanti dicermati lagi, siapa tahu ada data subjektif yang belum terlihat dan belum kalian temukan. Kita lanjut ke data objektif. Saya mulai dari kelompok 2 dulu. Data objektif yang teman-teman temukan apa?
Oh, ada Ibu. Pasien menunjukkan perilaku keliru, sempat membiarkan bercak merah dan pengobatan medis karena mengira itu hanya alergi biasa. Bercak merahnya di mana di kasus dalam kasus? Disebutkan di mana? Bahwa ada Di area bercak genitalnya, di Ibu. area genital. Oke, tadi analisis datanya sudah. Sekarang kita lanjut ke penegakan diagnosis. Ini kelompok mana yang udah siap nih? Ibu. Baik. Udah ketemu masalah keperawatannya. Sudah Ibu. Apa masalah keperawatannya? Diagnosis yang pertama kita ambilnya defisit pengetahuan Ibu. Oke, datanya? Belum dapat Ibu. Mungkin Ibu kasih kita waktu Kasih berapa waktu, menit aja. oke. Untuk luaran kriteria Ya. hasil dan intervensi. Oke, kalau dari kelompok 2, masalah yang ditemukan apa? Masalah yang kami temukan tuh risiko infeksi. Masalah keperawatannya ya? Oke, nanti tolong dilengkapi faktor resikonya, oke? Luarannya sudah didapat? Luaran kriteria hasil. Kita masih cari-cari. Oke, dilanjutkan. Kelompok 3 ini sudah dapat? Sudah, Ibu. Oke, apa masalah keperawatan yang ditemukan? Ansietas, Ibu. Ansietas. Oke, datanya cukup, data mayor minor 80%. Cukup, Ibu. Cukup, Juga good. kita dapat manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, Ibu. Ibu izin. Ya, Kita sudah dapat yang bagian luaran keperawatannya. Di sini kita dapat tingkat pengetahuan Ibu. good. Untuk intervensinya kita Kriteria hasil dulu dong. kriteria Ya, hasilnya kriteria hasilnya apa? perilakunya sesuai dengan anjuran, terus Baik. verbalisasinya dalam kepatuhan pengobatan juga meningkat, sama persepsi yang keliru terhadap masalah juga bisa berkurang atau menurun. Oke, aplaus untuk semuanya. Nah, jadi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran untuk topik ini sudah hampir 80% tercapai menyusun rencana asuhan keperawatan. Yang teman-teman sampaikan tadi analisis datanya sudah tepat, data subjektif, data objektif. Tadi yang teman-teman sampaikan ada 4 masalah keperawatan. Ada ansietas, kemudian ada defisit pengetahuan, terus satu lagi deh, manajemen keluarga, lalu kemudian resiko infeksi. Saya tambahkan satu lagi dari data yang disampaikan oleh kelompok 2. Tadi ada luka atau lesi di area genital. Ya, gangguan integritas kulit tadi yang dilupakan. Oke, nah teman-teman, tugas ini dilanjutkan, dilengkapi ya untuk luaran, kriteria hasil, intervensi utama dan tambahan serta tindakannya, lalu kemudian diupload di tugas 6 sesuai dengan minggu ke-6 di portal akademik, pilih menu tugas kuliah ya. Baik Ibu. Oke. Nah teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan dalam melengkapi asuhan keperawatan ini, pada tindakan di intervensi ada edukasi ya. Nah, karena kita sudah belajar pengkajian dengan komunikasi terapeutik termasuk dengan pendekatan budaya, teman-teman bisa mengintegrasikan hasil riset atau hasil penelitian di edukasi yang berbasis dengan pendekatan budaya pada tugasnya nanti. Nah, oleh karena itu, untuk menjembatani apa yang sudah kita bahas pada hari ini, teman-teman ingat target kita dalam semester ini ada 1 project based learning ya, untuk membuat media edukasi ya, berbasis media edukasi digital tentang HIV/AIDS, sifilis ini anti stigma adat ya. Nah, ini teman-teman silahkan dilanjutkan mengacu pada bahasan kita pada hari ini. Silahkan mau buat di CapCut atau mau buat di Canva ya. Nanti teman-teman boleh upload tugasnya 2 minggu ke depan di folder tugas yang ada di portal akademik dan pastikan itu bisa diakses ya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas? Cukup. Ada pertanyaan untuk topik kita pada hari ini? Nah, baik, karena tidak ada pertanyaan, kalau gitu giliran saya yang bertanya ya. Baik, Ibu. Oke, disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kenapa sebagai seorang perawat
kita perlu merekomendasikan screening ganda atau dual testing pada kasus ini. Ya, ada yang mau menjawab? Wah, berarti tadi menyimak ya. Nah, silahkan. Ya, Ibu. Ya. Kalau HIV dan sifilis itu kalau secara biologis mereka mempunyai hubungan yang sama, tetap seperti yang tadi Ibu jelaskan juga kalau itu harus di screening dua-duanya, HIV, AIDS dan sifilis. Ada yang mau menambahkan, melengkapi? Oke, Christine. Karena kalau kita lihat secara riset tadi sudah disampaikan oleh Ibu juga bahwa kedua gejala dari penyakit ini saling memperberat. Terus kita lakukan dual testing juga untuk kita mencegah kira-kira pasien yang datang tanpa gejala itu bisa kita lakukan tindakan preventif di situ dengan kita dual testing. Baik, betul sekali ya. Ya, tepuk tangan lagi untuk kita. Oke. Sebagai penutup, saya akan merangkum pertemuan dengan topik bahasan kita pada pagi hari ini. Jadi, teman-teman semua perlu diingat bahwa dalam mengelola kasus koinfeksi HIV, AIDS, sifilis, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pahami dasar ilmiahnya. Seperti tadi yang dijawab oleh Christine dan kawan-kawan bahwa HIV, AIDS, dan sifilis ini kondisi gejalanya saling memberatkan satu sama lain. Sehingga tata laksananya, edukasinya itu harus dilakukan dengan tepat. Lalu yang kedua, sebagai seorang perawat, kita perlu belajar latihan menerapkan komunikasi terapeutik, terutama pada kasus ini. Komunikasi terapeutik, pendekatannya tidak menghakimi, teman-teman semua, kita mampu menjadi pendengar yang baik, dan juga menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, dari Leniger, kita belajar transkultural nursing, pendekatan budaya, negosiasi budaya kepada klien dan keluarga, agar asuhan keperawatan kita selaras dengan nilai-nilai mereka, budaya yang mereka anut, dan tentunya dengan asuhan keperawatan yang profesional dengan berbagai pendekatan yang tepat, kita mampu dan dapat membantu meringankan masalah yang dihadapi oleh klien. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini, mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, tetap semangat dan sukses untuk kita semua. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan singkat dari proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imun, pencernaan, dan perkembihan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja saya di aspek pengajaran pada mata kuliah ini di program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yakni Kemendikbudristek dan seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026, pimpinan jurusan keperawatan, pimpinan Fakultas Kedokteran, dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Cendrawasih, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.